Rohmu yang hidup penuhiku, mengalir dalam. Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, pagi hari yang indah ini pembacaan kita di dalam kitab Rut pasal 4. Di sini kita akan melihat di dalam ayatnya yang ke-6. Lalu berkatalah penebus itu, jika demikian aku tidak dapat menebusnya, sebab aku akan merusakkan milik pusakaku sendiri. Aku mengharapkan engkau menebus apa yang seharusnya aku tebus, sebab aku tidak dapat menebusnya. Kita tahu bersama dalam tradisi Yahudi, maka ketika seorang janda ditinggalkan mati oleh suaminya, maka adik dari suami yang meninggal itu harus menikahi janda itu. Dan anak yang akan nanti dilahirkan, anak pertama itu harus menjadi anak dari yang meninggal itu. Ya. Nanti anak kedua baru menjadi anak yang adiknya yang menikah dengan janda itu. Tapi kalau tidak ada adiknya, maka keluarga terdekat. Begitu juga saat ini kita melihat bagaimana Boas berusaha untuk tidak melanggar tradisi itu, tidak melanggar perintah Tuhan itu, sehingga ia duduk di pintu gerbang menunggu sampai penebus yang layak menebus Rut itu datang. Tetapi ternyata ketika sudah datang, maka penebus yang mau menebus itu tidak bisa menebus. Alasannya sangat jelas, nanti milik pusakaku dirusak. Ya. Jadi ini berbicara tentang sesuatu hal yang merugikan. Ya. Tetapi menarik sekali, Boas tetap mau melakukan itu. Ya, saya percaya bukan hanya karena Boas belum punya istri, ya, tetapi karena memang Boas mau melakukan sesuatu hal, walaupun itu merugikan dirinya, tetapi itu adalah sesuatu hal yang penting untuk menolong Rut dengan Naomi. Jadi ada dasar yang benar, ada tujuan yang mulia di balik semua hal yang terkadang dilakukan, bahkan itu akan menimbulkan kerugian bagi kita. Kenapa sampai itu bisa dilakukan? Karena ada kasih. Saya percaya ada kasih di dalam diri Boas. Dan kasih akan membuat segalanya menjadi mudah. Itu prinsip yang penting. Love make everything easy. Kasih membuat segalanya menjadi mudah. Dan ini yang Boas lakukan walaupun ada begitu banyak tantangan. Di tengah pekerjaannya yang lagi banyak-banyaknya, itu adalah musim menuai. Mestinya Boas memperhatikan, mengawasi pekerja-pekerjanya, tetapi Boas malah duduk di pintu gerbang menunggu, memanggil tua-tua. Aduh, satu hal yang merepotkan. Tetapi Boas mau melakukan itu karena ada dasar kasih. Dan ketika kasih itu menjadi dasar setiap apapun yang kita lakukan, maka percayalah, love never fails. Kasih tidak akan pernah gagal. Ada hal yang berhasil yang Boas akhirnya alami. Begitu juga ketika kita melihat dari kisah ini, bagaimana orang menolak untuk melakukan itu karena itu merusakkan milik pusakanya. Tetapi Boas mau melakukannya. Hari ini aplikasinya bagi kita. Setiap kita yang melayani Tuhan, setiap kita yang mengikut Tuhan, terkadang ada banyak firman yang bagi kita itu merugikan kita, menyuruh untuk kita mengampuni, menyuruh untuk kita mengasihi, menyuruh untuk kita tetap setia, padahal merugikan bagi kita. Kita sudah kecewa, kita sudah marah. Tetapi perhatikan ini, firman Tuhan berkata dengan jelas bahwa ketika kita mau setia sampai akhir, maka telah tersedia mahkota kehidupan bagi kita. Dan walaupun di hadapan manusia, apa yang kita kerjakan itu tidak membawa nama kita. Seperti Boas kan, kalau dia menikahi Rut, maka dia menegakkan milik pusakanya Mahlon. Itu jelas tergambar di dalam ayat firman Tuhan. Tetapi ingat ini, di hadapan manusia kita bisa rugi, tapi di hadapan Tuhan, apa yang kita lakukan, jerih payah kita tidak pernah sia-sia. Tuhan akan memperhitungkan semuanya. Kalau kita baca di ayat terakhir dalam Rut pasal 4, maka kita akan melihat silsilah Daud. Kita baca ya, dibaca ya. Boas memperanakkan Obed, bukan Mahlon ya. Padahal mestinya di hadapan manusia Boas, Obed itu anaknya Mahlon, bukan Boas. Karena tradisi membuktikan, tradisi menyatakan kalau Boas menikahi Rut, anak pertama itu bukan anaknya Boas, itu harus anaknya Mahlon, supaya milik pusakanya Mahlon ditegakkan. Tapi perhatikan ini, walaupun Boas tahu konsekuensinya, Boas melakukan dengan kasih. Di hadapan manusia boleh dia rugi, tapi di hadapan Tuhan dia tetap dikatakan Boas memperanakan Obed. Obed anaknya Boas.
Ini artinya apapun yang kita lakukan dengan kasih, apapun kita lakukan dengan setia di hadapan Tuhan, itu tidak pernah sia-sia. Percayalah, Tuhan tahu cerita kita, Tuhan tahu motivasi kita, Tuhan tahu tujuan kita untuk melayani Dia. Dan hari ini kalau engkau dikecewakan oleh manusia, hari ini kalau engkau dilupakan, mari tetap setia. Percayalah, Tuhan tidak pernah melupakan apa yang kita lakukan. Firman Tuhan berkata, berbahagialah bukan karena engkau mengusir setan dan setan lari daripadamu. Berbahagialah bukan karena engkau melakukan mujizat, tetapi berbahagialah, bersukacitalah kalau namamu terdaftar di surga. Amin. Hal yang paling indah bukan segala kemuliaan di dunia ini, tetapi hal yang paling indah adalah kemuliaan di surga. Saat pelayanan kita, Tuhan perhitungkan. Tuhan katakan, hari ini engkau menerima kehidupan yang kekal. Di tengah-tengah wabah virus corona yang semakin hari semakin mengkhawatirkan, mari tetap setia melayani Tuhan. Mari kita tetap setia mengasihi sesama. Dan percayalah, upah kita ada di sorga, nama kita ada di sana, dan rumah kita ketika waktunya tiba sudah selesai. Amin. Haleluya. Mari kita akan mendengar pujian dari teman-teman saya, kiranya memberkati sampai akhir hidup kita. Kita mau tetap setia mengiring Tuhan. See you next time dalam renungan pagi yang selanjutnya. Dadah. Kini